Profesor Siti Zuhro yang sangat kami hormati, coba Anda belum tampak kepada kami. Sekarang tampak. Prof, latar belakang Anda itu saya benar-benar terkagum-kagum. Melihat itu ada Smart Village, pilar desa cerdas. Monggo, Prof Siti, Anda bisa berkisah tentang apa sebenarnya Smart Village ini. Silakan. Iya, terima kasih Pak Jaya Suprana yang saya hormati, yang tentu saya banggakan, luar biasa. Ini undangan yang juga di acara yang luar biasa. Terima kasih. Tentu berbicara desa ya, kita berbicara desa itu berbicara Indonesia tidak bisa lepas dari masalah desa. Apalagi kalau kita berbicara desa, pasti asosiasi kita pada jumlah gitu ya penduduk yang besar di desa, kantong-kantong penduduk itu ada di desa. Lah kalau kita bicara demokrasi demikian juga, sebenarnya demokrasi itu untuk siapa, gitu kan? Demokrasi ya untuk rakyat. Rakyat di mana? Sebagian besar ada di desa kan gitu. Nah dalam konteks desa ini menarik karena kalau dalam catatan statistik ya, baik di BPS maupun di Kementerian Dalam Negeri itu menunjukkan bahwa kita memiliki 542 ya daerah. 34 itu provinsi ya, lalu 93 itu kota, 415 itu kabupaten gitu ya, 7.094 kecamatan dan 8.490 itu kelurahan dan 74.957 itu desa. 74.000, aduh. Iya, Angkanya jadi ini fantastis sekali. betul. Dan setelah desa memiliki undang-undangnya sendiri, undang-undang desa kita sebut, itu sudah luar biasa, tidak sekedar hanya mengatur gitu ya desa, tapi diberikan dana yang tidak kecil ya oleh negara ini kepada desa gitu ya. Artinya apa? Memang desa ini sudah saatnya berdaya. Karena dari 74.957 desa itu tidak seluruhnya maju, Pak Jaya. Tidak seluruhnya maju. Jadi ada daerah yang kategorinya maju, ada desa yang kategorinya maju, ada yang sedang, ada yang masih belum maju, alias tertinggal gitu. Dan biasanya kalau dikomparasikan ternyata jumlah yang tertinggal ini lebih banyak daripada yang maju. Nah ini. Nah kalau mindset kita gitu ya, cara pandang kita, perspektif kita ke depan dalam konteks membangun negara bangsa ini, membangun Indonesia dari desa. Nah ini luar biasa. Jadi membangun Indonesia dari desa berarti desa-desa yang 74.000 lebih tadi itu kita bangun gitu ya. Mulai masyarakatnya. Jadi masyarakat itu kita bangun menjadi smart people gitu ya. Jadi penduduk lokal yang cerdas. Lalu dibangun pada saat yang bersamaan juga ekonominya dengan smart ekonomi. Yang ketiga dibangun governance-nya. Jadi smart governance untuk di tataran desa tadi itu. Masih belum puas, kita bangun lagi adalah smart living atau smart environment-nya. Dan yang kelima adalah smart heritage, supaya kita punya kebanggaan sebagai local people gitu ya, dengan local heritage-nya tadi itu. Dan pro pada smart living kan gitu, apalagi kita sedang menghadapi krisis kesehatan gitu ya. Ini bagus sekali. Jadi 5 pendekatan smart tadi itu, smart people, smart economy, smart governance, smart living atau environment dan smart heritage tadi itu dilakukan secara integrated. Bagaimana bisa melakukan itu supaya membumi gitu ya? Kita libatkan tidak hanya pendekatan top down, tapi pendekatan bottom up. Kalau kita sudah mendapatkan izin dari Pemda, gitu, disilahkan turun, kita mengambil lokasi, lalu kita memilih satu desa tertentu untuk menjadi pilot project, gitu ya, dengan catatan bisa kita akselerasi, kita trigger gitu ya dengan 5 pendekatan tadi itu dan masyarakatnya disertakan
Nah, itu. Jadi top down dan bottom up kita kerjakan supaya terjadi equilibrium di situ. Jadi ada keikutsertaan dari masyarakat gitu, welcoming terhadap program ini sehingga mereka nantinya yang akan melakukan semuanya itu gitu ya. Difasilitasi dengan fasilitas yang sangat sebetulnya tidak berlebih-lebihan gitu. Ada lokasi gitu ya, sebagai rumah cerdas, gitu, katakan seperti itu. Ini sebagai center of activity, Pak Jaya. Jadi center of excellence-nya dari 5 SMART yang kita bangun tadi. Lalu masyarakat melalui tokoh-tokohnya kita satukan dulu perspektifnya, kita samakan dulu baik tokoh-tokoh baik dari desa itu, aktivisnya, karang tarunanya, PKK-nya, kaum perempuannya. Jadi kita mapping gitu. Apa potensi yang ada di desa itu? Bagaimana penduduknya? Jumlah perempuan, jumlah laki-lakinya, lalu bagaimana pendidikannya, lalu pelayanan dasarnya ya, pendidikan, kesehatan gitu ya, lalu terkait dengan akses mereka gitu ya terhadap kantor desa gitu. Ini yang harus dibangun dengan smart governance tadi itu. Jadi memang disyaratkan karena smart tadi itu ada memang akses internet yang bagus di situ. Lah, ini jadi supaya terakses ya, dan di situ memang harus dilakukan kerjasama yang tidak cukup dengan Pemda, tapi triple helix. Nah, triple helix itu apa saja? Kita kerjasamakan dengan Pemda, dengan universitas itu, plus dengan dunia usaha kalau mungkin. Gitu. Nah, sudah ada contoh-contohnya waktu itu kita bangun di Pondok Ranji. Ini levelnya kota, berarti kelurahan yang kita bangun. Relatif mudah karena masyarakatnya langsung gayung bersambut gitu ya. Lalu kita kerjasamakan dengan tentu gitu, bagaimana dengan Kemendagri, dengan Kemendes, dengan Kementerian LHK gitu ya. Dan termasuk di Kabupaten Kudus. Kami mengambil satu desa Loramwetan gitu ya untuk mengaplikasikan program ini. Tapi ya tadi itu sebetulnya kita hanya menginisiasi, memberikan konsep-konsepnya, bagaimana mengaplikasikan program ini, selanjutnya terserah mereka. Jadi kita membangun pionir lokal pionir gitu ya untuk mengaplikasikan program ini. Paling tidak paling cepat itu 3 bulan. Kita dampingi, kita kawal gitu, 1 semester 6 bulan. Setelah itu mungkin menginjak tahun bulan ke-9 gitu ya. Ya kita lepas pelan-pelan. Jadi 1 tahun sudah kita bisa say goodbye gitu. Dan hasilnya bagus, Bu. Hasilnya bagus. Variatif ya. Ada yang luar biasa. Jalan setelah itu jalan luar biasa. Padahal saya sudah tidak melihat-lihat lagi. Begitu ke sana ya agak berbesmili karena kok sebegitu majunya gitu ya. Luar biasa gitu. Yang juga kadang sampai disampaikan gitu padahal di level kelurahan, mengapa Ibu Prof mau capek-capek seperti ini? Saya senang, saya bilang gitu. Saya senang ada di tengah-tengah masyarakat yang lalu mereka antusias ingin membangun juga dan sebagainya. Karena itu modal yang luar biasa. Jadi nggak ada kata, ini nggak ada modalnya membangun desa, itu salah besar menurut saya. Jadi tekad yang luar biasa tadi itu bisa diterobos dengan cara gotong royong tadi itu, lalu bisa menghasilkan asal konsep ini sudah firm kan gitu. Lalu pionir-pionir kita bangun gitu ya, transfer knowledge cukup gitu, tinggal diaplikasikan. Apalagi kalau kepala daerahnya itu sangat welcome, itu asik sekali sudah. Pastinya diberikan fasilitas, silakan internet untuk sementara mungkin tidak harus bayar, kan hanya untuk berapa ratus penduduk, tidak banyak kan ya di level desa itu atau kelurahan itu, tidak juta lah jumlahnya kan, hanya mungkin ratus gitu. Itu jadi menarik sebetulnya Pak Jaya sebetulnya ini. Nah ini yang kita bergembira karena di Kemendes sudah mulai mendeklarasikan gitu, mengaplikasikan desa cerdas sejak November tahun 2020. Luar biasa. Bagus sekali, bagus sekali. Jadi benar-benar semangat Ibu yang menggelora itu gayung bersambut ya, anunya dari pemerintah maupun dari masyarakat desa sendiri ikut dalam
gerakan Smart Village ini. Nah, tapi Betul. tadi saya sangat terharu karena ternyata yang menjadi perhatian Ibu bukannya desa yang di rural, tetapi desa urban juga Ibu perhatikan. Iya, Ya. betul. Jadi ini dalam pilkada juga kena ini sebetulnya. Jadi nyambung, relevan, signifikan. Satu ketika ada pilkada yang kemarin itu 2020 9 Desember 2020, saya diundang oleh stasiun televisi gitu, yang bersamaan dengan itu adalah hadir calon kepala daerah, calon wali kota, wakil wali kota, dua-duanya hadir gitu, yang berkontestasi itu. Lalu saya senang sekali mendengarkan bahwa kelurahan kami sudah menganggarkan 5 miliar gitu untuk anggaran digunakan ke kelurahan. Kaget saya. Padahal kalau kita bangun kelurahan cerdas itu nggak perlu 5 miliar sebetulnya. Jadi luar biasa itu. Jadi yang kita inginkan bukan membangun fisik, tapi membangun kualitas penduduk. Ya. Karena kalau kita bersepakat demokrasi, Pak Jaya, sebetulnya yang harus kita prioritaskan adalah membangun SDM-nya ini, penduduknya ini. Ini yang kita perlukan itu. Jadi ini smart people-nya ini yang harus kita ganyang duluan gitu ya. Kita fokuskan duluan. Jadi artinya sebetulnya Profesor Siti ini sengaja memajang Smart Village di belakang Prof ini untuk merangsang kita semua untuk bicara tentang demokrasi. Betul ya Prof ya? Ya karena landasannya ya ini. Ya karena demokrasi kan memang betul itu kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya kalau rakyatnya nggak ada ya nggak demokrasi, omong kosong kan. Nah, betul. Nah, makanya Ibu Prof sekarang kita masuk ke topik bahasan hari ini dengan pengantar yang luar biasa sekali, sangat mengharukan. Nah, menurut Ibu ini apakah yang kita lakukan atau yang kita alami sekarang ini sudah layak disebut demokrasi atau belum? Ini pertanyaan yang dalam sekali ya. Pertanyaan ini perlu dijawab ya, karena betul-betul penting gitu ketika kita sudah bersepakat berdemokrasi sejak tahun 98 ya. Sekarang tahun 2021 berarti sekitar 23 tahun ya kita melaksanakan demokrasi gitu. Evaluasi kalau umur saja itu kan sudah di atas balik gitu ya. Berarti seharusnya sudah matang, berdemokrasi kita matang. Tapi kalau kita evaluasi melalui hasil pemilu maupun pilkada, baik itu pemilu nasional, legislatif, pilpres maupun pilkadanya langsung ya, itu kok kenapa korelasinya tidak positif antara gitu ya proses pemilu yang katanya demokrasi partisipatoris tadi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat kan gitu, tapi kok ujungnya tidak gitu kan. Apa yang salah ini? 23 tahun menjalankan demokrasi, dibangun pula untuk menopang demokrasi itu adalah sistem multipartai banyak. Dicari sedemikian rupa desain pemilu dan pilkada, tambal sulam, revisi dilakukan hampir tiap 5 tahun sekali ada revisi gitu ya. Tapi apa yang salah tidak menghasilkan pemerintahan yang efektif, baik di nasional maupun di daerah. Bahkan pilkada itu bisa dikatakan sangat negatif dampaknya. Waduh. Ya. Contoh yang paling konkret adalah birokrasi kita. Birokrasi di daerah sulit sekali untuk menjadi birokrasi yang profesional. Cenderung partisan, gitu ya. Lalu vote buying. Jadi bagaimana kita mengharapkan hasil pilkadanya berkualitas? Prof. Tadi saya tertarik kepada pernyataan Prof bahwa birokrasi kita ini tidak efektif, tapi
tadi apa istilah Prof apa tadi? Partisan. Nah ya kenapa Anda memilih kata partisan itu? Apa jeleknya partisan itu apa? Karena kalau saya ingat kata partisan itu jadi ingat zamannya Perang Dunia Kedua, yaitu di mana partisan, pejuang-pejuang partisan yang berusaha melepaskan diri dari penjajahannya Jerman, itu kan mereka partisan. Nah, kenapa kok kata partisan ini di Indonesia kok malah menjadi negatif itu tadi, Prof. Nah, dalam konteks birokrasi partisan itu adalah birokrasi yang tidak netral secara politik. Jadi birokrasi ini, jadi negara manapun Pak Jaya, negara di dunia ini, dia itu disebut negara maju ketika ditopang oleh birokrasi yang profesional, yang netral secara politik. Jadi dia ini jadi tidak boleh politik praktis, tidak boleh. Dan di Indonesia itu jelas jargonnya bahwa ASN, PNS, saya ini ASN, saya ini PNS gitu ya. Saya ini abdi negara, abdi masyarakat. Bukan abdi penguasa, bukan abdi partai politik. Gitu. Jadi ketika pemilu maupun pilkada, ketika pilpres dan pilkada, tidak boleh digunakan fasilitasnya birokrasi ini untuk pemenangan. Demikian juga ASN-nya tidak boleh dipolitisasi. Ditarik-tarik ke sana karena dia itu harus memberikan pelayanannya itu kepada siapapun secara profesional. Nah, tanpa harus membedakan dari apapun. Nah, begini Prof. Tadi perkataan ini, para birokrat ini, itu kemudian menjadi berpihak, itu salahnya siapa? Apakah salahnya birokrat atau salahnya sistem? Iya, kita tidak mencari yang salah sebetulnya, meletakkan gitu ya. Demokrasi ini kan meletakkan institusi-institusi itu secara bertanggung jawab. Siapa yang punya otoritas, dia yang harus memiliki tanggung jawab yang besar, kan itu sebetulnya. Dan antar institusi dalam sistem demokrasi itu harus saling melakukan check and balances, seperti eksekutif dan legislatif, check and balances. Nah, dalam konteks birokrasi, kebetulan saya ini juga tim quality assurance untuk di Kemenpan ya, birokrasi. Jadi mau tidak mau memang Indonesia harus keluar dari bayang-bayang politisasi birokrasi. Karena memang kalau jadi dosanya itu Pak Jaya Prana mungkin familiar ya dengan birokratik polity-nya Thailand, negara pejabatnya Thailand, gitu ya. Nah, itu satu contoh. Itu ternyata kita ikut-ikutan negara pejabat. Negara yang diputuskan hanya oleh gitu kan birokrat tinggi militer waktu itu kan gitu ya, negara pejabat waktu itu gitu. Kita bergeser sedikit bergeser gitu ya. Dulu begitu masuk langsung menjadi anggota Golkar kita, contoh dulu tahun 70-an 80-an gitu kan, langsung masuk sebagai dapat kartu anggota Golkar kita gitu. Jadi ini kan berarti secara tidak langsung kita dipaksa untuk menjadi membernya Golkar. Waktu itu bukan partai, golongan karya gitu. Satu contoh itu gitu. Jadi dan sejarahnya juga memang birokrasi tidak pernah diletakkan sebagai satu institusi yang betul-betul menjadi roda pembangunan. Ini menarik. Ini lagi tolong Prof dikembalikan. Ini soalnya buat saya kok asing begitu ya. Lagi Bu. Tadi yang nggak boleh apa Bu? Tolong Bu. Yang mana ini? Yang birokrasi tidak boleh. Iya, tidak boleh dikooptasi, gitu ya. Lalu memang secara sejarahnya tidak pernah diletakkan dia itu sebagai roda pembangunan, tapi sebagai semacam penyangga, gitu ya, antara waktu itu, gitu ya, antara waktu belum merdeka itu sebagai go-between gitu ya, antara penguasa kolonial dengan lokal. Komunikator, jadi yang menghubungkan. Iya, semacam wahananya seperti itu. Lah di eranya Orde Lama sempat dengan sistem multipartai itu kita mendengarkan juga, kita membaca juga secara politik gitu, bahwa kementerian tertentu, departemen waktu itu ya, departemen tertentu miliknya partai tertentu, gitu kan? Dikapling-kapling oleh partai, gitu kan? Ya ampun,
Ya ampun, Itu tahun 50-an dikapling-kapling oleh partai. Lalu di eranya Orde Baru yang lama itu 32 tahun itu partai politik di ya, tidak difungsikan gitu. dilumpuhkan. PDI dan P3 ada, tapi yang lebih kelihatan berperan penting adalah birokrasi dan golongan karya merge jadi satu, menyatu situ. Dan berfungsi seperti sebetulnya partai politik gitu. Secara tidak de jure tapi de facto kan itu. Ini jadi kita punya sejarah atau legacy birokrasi yang seperti itu Pak Jayes. Nah, oke, Oleh tapi karena itu kan setelah 98 kan kita menyatakan tinggal itu semua. Iya. Lalu karena ada gerakan reformasi gitu ya tahun 98. Berantas kolusi nepotisme politisme gitu ya. Jadi KKN, berantas KKN waktu itu kan semangatnya begitu. Buru-buru berantas KKN. Semakin semarak sekarang KKN itu luar biasa. Jadi kita itu membangun demokrasi seperti membangun rumah pasir gitu. Atau pemerataan KKN. Itu ketika desentralisasi dan otonomi daerah Pak Jaya. Semakin terdesentralistis gitu ya. Bayangkan yang tercatat OTT atau berurusan dengan hukum kepala daerah itu ada 429. Yang ketahuan. Yang tercatat. Ya. 429. Itu baik OTT maupun yang berurusan dengan hukum. Itu. Jadi luar biasa jumlahnya, bukan 10 lagi, 429. Sampai minggu yang lalu. Seperti itu. Nah Ibu ngalami semua. Dari tahun 98 itu. Ya. Perasaan Ibu sebagai abdi negara itu bagaimana Ibu? Iya, mengalami 2 periode yang berbeda ya. Ya tentu beda. Ketika kita sudah sepakat dengan demokrasi, euforia kan luar biasa tahun 98. Iya. Mungkin katakan 5 tahun pertama, ya hampir 10 tahun pertama itu luar biasa. Euforia itu luar biasa. Kebebasan berserikat itu ditunjukkan dengan sangat nyata dengan banyaknya partai politik. Ratusan partai politik kan yang bisa masuk waktu itu pemilu pertama 48. Yang bisa mengikuti dari 100 lebih partai politik yang mendaftar. Itu satu contoh. Terus turun di pemilu 2024 jadi tinggal 24 gitu ya. Terus di pemilu 2009 tinggal 38, meningkat lagi gitu, 28 gitu. Terus 2014 ya. 2014 mulai tidak banyak. Jadi yang masuk di DPR itu hanya sekitar 10 ya, 10 gitu. 11. 2019 tinggal 9. Tapi yang mengikuti masih di sekitaran 20-21 gitu. Jadi masih gejalanya merosot terus, kuantitasnya menurun terus. Iya, jadi secara jumlah memang tidak ratusan partai politik lagi, karena kan baru ya. Jadi demam partai politik waktu itu ratusan gitu, tahun 99, luar biasa. Nah sekarang memang dibuat sedemikian rupa peraturan untuk silakan ada kebebasan berserikat, tapi bukan berarti sekonyong-konyong bisa mengikuti pemilu, gitu kan? Jadi ada prasyarat dan sebagainya. Tapi kalau saya membaca dari sejumlah partai yang muncul tahun 2019 itu Pak Jaya, itu menunjukkan bahwa tidak satu pun yang bisa masuk ke DPR RI. Artinya apa? Sebetulnya masyarakat tidak menghendaki partai baru, menghendaki partai yang berkualitas sebetulnya. Oh. Iya, karena satu pun tidak ada yang lolos ke DPR RI. Bahkan yang sudah ada di DPR itu terlempar, yaitu Hanura. Tidak masuk lagi gitu. Itu ya, contoh. Ibu Profesor, dari tadi Ibu Profesor terus tanpa henti menyebut partai politik. Sebetulnya partai politik itu apa sih Bu? Sebetulnya apa tuh? Makhluk apa? Atau materi apa? Atau anti materi apa sebetulnya? Partai politik itu apa? Tolong Ibu jelaskan
sebagai seorang ahli ilmu politik maupun sebagai seorang abdi negara. Silakan. Iya. Jadi kalau dalam konteks demokrasi, partai politik ini adalah pilar utama, Pak Jaya. Mutlak. Dia pilar utamanya. Jadi bisa disebut jantungnya demokrasi. Pak Jaya tidak akan bisa berharap banyak DPR kita berkualitas bagus dan sebagainya kalau partai politiknya tidak diawali dari partai politik yang juga berkualitas. Ya. Iya, jadi kalau partainya nggak sehat, ikut-ikut yang ada di institusi lain itu. Karena DPR itu institusi demokrasi, DPRD juga institusi demokrasi, gitu kan? Pemilunya juga institusi demokrasi. Lah, partai politik tidak sekedar pilar utama demokrasi, tapi dia adalah aset negara. Karena apa? Ini rumahnya demokrasi, partai politik itu, yang menyediakan kader-kader calon-calon pemimpin. Itu Pak Jaya. Kenapa calon politik kok harus dilakukan melalui partai politik? Iya, untuk di pilkada kan tidak ya. Di pilkada boleh calon perseorangan, tapi persyaratannya luar biasa sulitnya. Sehingga gugur itu, tidak cuman sempat ada Indonesia ini hanya 6 calon perseorangan yang menjadi kepala daerah. Nah ini, mengapa partai politik diperlukan? Jadi tentu ini organisasi politik gitu ya, yang menyemai kader-kader dengan model kaderisasi, promosi kader yang mengedepankan merit system, Pak Jaya. Oh, merit system. Iya, seharusnya. Bukan sistem kekerabatan, bukan sistem kolotisme, nepotisme, gitu ya. Bukan karena kedekatan, gitu kan. Karena anaknya, ininya tidak seperti itu. Jadi kaderisasi dilakukan sedemikian rupa, harus nuansanya itu transparan dan akuntabel, kan itu. Oke Bu, jadi tadi mengenai nepotisme ya, kan pada kenyataannya kan kejadian ada seorang anak seorang tokoh politik yang tinggi sekali mencalonkan diri. Ya. Terus yang kan semua protes. Cuma ya. Kemudian dikatakan loh, dong biar melalui pemilu. Ya toh jangan dilarang dulu. Nah, ya. Pada kenyataannya ternyata di pemilu dipilih dengan mayoritas yang dahsyat sekali. Ya, boleh dikata 100% lah. Nah, itu fenomena apa Ibu? Yang bersangkutan lalu dipilih dan bahkan calon tunggal gitu ya. Mau dikatakan ya sudah, Ibu akhirnya bicara. Iya, istilahnya calon tunggal bukan mayoritas. Jadi calon tunggal karena apa? Dimungkinkan baik dalam pilpres maupun pilkada itu koalisi tidak hanya partai politik sendirian tapi koalisi partai. Nah, koalisi tadi itu kita tidak menyangka gitu ya. Karena pilkada saya ikut merumuskan Pak Jaya. Jadi tidak menyangka kalau koalisi ini bisa memunculkan calon tunggal kan gitu. Jadi seharusnya tidak seperti itu bacaannya. Karena sistem multi partai banyak, logikanya kader-kader yang bisa dimunculkan dari partai banyak tadi itu juga tidak sepasang saja. Bisa 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang kan gitu. Tapi kan jadi bisa main sandiwara kan bisa toh Bu. Seolah-olah calon tunggal, seolah-olah calon tidak tunggal, tapi toh tunggal. Iya, itu namanya bukan kontestasi genuine. Dan itu kekurangan kita. Makanya saya menyaksikan dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada, kita belum betul-betul genuine melakukan kompetisi kontestasi yang sehat. Itu. Jadi mengapa lalu sakit? Ada sengketa pemilu, ada sengketa pilkada, bahkan bukan hanya sengketa, violence, kekerasan, rusuh, kan gitu. Karena kotor mainnya gitu, pokoknya menang. Gitu kan, menghalalkan semua cara gitu. Jadi kita juga harus melihat ini kan Pak Jaya ahli budaya ya, melihat lagi gitu ya keaslian kita. Apakah memang kompetisi kontestasi itu kita punya legasinya, punya warisannya. Itu Bu,
Prof, Ya. pertanyaannya saya malah lebih kejam lagi. Apakah demokrasi itu cocok untuk kita, Bu? Loh, saya itu waktu reformasi, saya termasuk yang sangat mendukung dan waktu itu saya bersama Ibu Sri Mulyani itu wah kampanye di mana-mana dah. Pokoknya itu saya pokoknya saya tuh mau demokrasi ya. Nah, tapi kemudian saya melihat, waduh kok jadi kayak begini. Iya. Nah, apakah jangan-jangan demokrasi itu kan, ya maaf ya, itu kan datangnya dari Yunani sana, ya. Kemudian dikembangkan di Amerika Serikat, dianggap sebagai yang paling hebat atau gimana. Kemudian akhirnya kita memuja lah demokrasi ini sebagai satu-satunya. Tapi kalau saya melihat begini, kok lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya begitu loh, Bu. Apalagi waktu kemarin ribuan pekerja pemilu meninggal dunia dalam menunaikan tugas itu, aduh, di sini itu rasanya aduh sedih, Bu. Nah, bagaimana pertanyaan saya, apakah demokrasi ini cocok dengan kebudayaan bangsa kita? Iya. Bagaimana menjelaskan demokrasi yang seharusnya dipraktekkan di Indonesia? Demokrasi itu, Pak Jaya, memerlukan prakondisi, prasyarat, ya. Kalau Huntington dan Martin Lipset, ya, Lipset itu mengatakan sebetulnya ada dua saja saya sebutkan, itu adalah pendidikan dan ekonomi. Jadi pendidikan satu masyarakat dan ekonomi. Jadi pendidikannya sudah oke, gitu ya, karena demokrasi itu menggunakan nalar-nalar, argumentasi gitu ya, memilih tidak sekedar dimobilisasi dengan uang receh gitu, tapi memilih itu betul-betul adalah pemilihnya kritis, cerdas kan gitu. Nah ini yang kita lompat dalam berdemokrasi. Mestinya memang demokrasi kita itu di backup, ya, tidak hanya dengan law enforcement gitu ya, penegakan hukum, tapi juga disesuaikan apakah kompatibel dengan nilai-nilai budaya kita. Nah, kebetulan saya melakukan penelitian tentang demokrasi lokal. Kasusnya di 8 daerah gitu kan. Ya ini benar ini ya. Di 8 daerah di Sumatera Barat, lalu di Kalimantan Timur, di Bali, di Jawa Timur, di Sulawesi Selatan, di Sumatera Selatan juga gitu ya. Saya coba petakan gitu, sampai melihat bagaimana sih ceritanya, sejarah politik masing-masing daerah ini kan gitu. Adakah memang punya gitu ya keaslian berdemokrasi dan sebagainya. Kalau saya menemukan sebetulnya, tapi istilahnya itu memang tidak kompatibel dengan istilah yang ada di universal demokrasi. Iya. Jadi kalau di Jawa itu kan pastinya ada tata krama budi pekerti gitu ya, ada etika, ada macam-macam gitu. Nah, di demokrasi universal itu egalitarian, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Gitu kan? Dialog gitu ya, komunikasi dua arah gitu. Berbeda itu dibolehkan. Nah, untuk berbeda ini kan harus cukup gitu loh. Bekal di kepala kita ini kan harus cukup. Bagaimana kalau kita menurut laporan BTS gitu, rentang waktu pendidikan dari masyarakat Indonesia itu baru di 8 tahun. Sebagian besar kita itu. Apa yang kita harapkan? Makanya kalau demokrasi kita paksakan juga di Indonesia, harus syarat dengan pembelajaran. Demokrasinya syarat dengan pembelajaran. Jadi, bagaimana menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya sendiri, supaya tidak tercerabut dari akarnya masyarakat itu. Ibu, Prof, begini. Jadi Prof ini melakukan sebetulnya suatu hal yang sangat perlu kita sadari. Demokrasi ini sebetulnya perlu penelitian etnodemokrasi. Ya. Yaitu demokrasi setiap kelompok masyarakat itu beda dengan demokrasi yang lain. Betul nggak, Prof? Betul, iya. Wah, terima kasih sekali, Prof. Jadi Anda sudah melakukan 6, itu kan 6 berapa desa, Ibu?
uh, kalau daerah tadi itu sebetulnya yang intensif 4 provinsi, tapi saya ngambil kota, daerah sama kabupaten. Jadi masing-masing di provinsi itu saya ambil 2, kota sama kabupaten. Jadi kalau di ibu kota seperti apa, kalau di Sulawesi Selatan saya ambil Makassar ibu kota, terus saya turun ke Waju, satu contoh. Gitu itu ya. Beda, semua beda, satu sama lain beda, Bu. Beda. Jadi di satu provinsi saja sudah beda sejarahnya dan sebagainya, gitu ya, masyarakatnya, gitu. Terus progresnya, perkembangannya dan sebagainya itu. Ketika ke Sumatera Barat, saya mencoba melihat Padang dan Solo. Nah itu, bagaimana di sana? Jadi mulai nilai-nilai budaya lokalnya, peran aktornya, sampai kita memodelkan demokrasi lokal itu. Tahun 2011 itu hasilnya. Dari 2006 sebetulnya kami melakukan penelitian birokrasi, demokrasi seperti itu terus gitu. Dan saya mendapatkan insight yang luar biasa. Kalau konklusinya sebetulnya ya, to cut the story short gitu, itu menunjukkan bahwa tidak seluruh daerah gitu ya bisa merespon demokrasi langsung yang kita lakukan, apalagi dengan pilkada langsung itu. Sampai ada satu daerah Pak Jaya yang saya tersentuh. Biarlah kita melakukan pilkada langsung ini, tapi kita tidak meresapi. Ya kita lakukan aja. Jadi prosedural itu Pak Jaya. Jadi masa bodoh sudah ya. Iya kita lakukan aja. Jadi seeing like demokrasi saja. Langsung oke, enggak apa-apa kita lakukan meskipun berat gitu. Apalagi daerah seperti Bali yang sangat mengedepankan nilai-nilai budayanya. Mereka terusik dengan langsung seperti itu. Itu tahun 2006, 2007 saya kunjungi lagi, 2008. Masyarakat Bali terusik, Bu. Iya. Jadi saya sempat juga senang saya dengan para tokoh sekitar 30-an tuh hadir, tokoh-tokoh yang khas Bali, terus KPU-nya juga, terus kampusnya juga, aktivisnya juga hadir ya, sekitar di atas 25 tokoh lah gitu ya, yang saya perlu untuk melakukan FGD selama di sana gitu. Dan itu sampai mengingatkan saya gitu ya, tokoh lokal itu, janganlah mengajar-ngajarkan perempuan untuk masuk politik. Saya kaget juga, padahal saya tidak menyampaikan itu gitu ya, menyampaikan bahwa bagaimana sebenarnya demokrasi di daerah-daerah ini kan itu. Belum sampai ke langsung, oh tidak, saya sama sekali tidak sedang berkampanye untuk perempuan masuk politik, tidak, saya bilang gitu. Karena memang ada sejarahnya tersendiri perempuan masuk politik di Bali itu gitu. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Makanya mereka sempat juga. Begini Bu, kalau saya pelajari demokrasi Yunani kuno, itu juga sama Bu. Perempuan nggak boleh ikut, nggak boleh. Mereka nggak boleh ikut dalam pemilu karena itu nggak ada. Anggota senat perempuan kan nggak ada Ibu. Betul. Iya, jadi Ibu melakukan sesuatu yang kita butuhkan, yaitu demokrasi jangan digebyah-uyah. Ya, setiap daerah itu punya sendiri, punya ya daripada sampai ada yang sudah ya terserah kita mau dah ikut demokrasi, cuma asal-asalan aja. Walah itu kan bahaya sekali Bu. Oke Bu, bagus sekali Bu. Terima kasih dan Ibu itu melakukan penelitiannya itu atas inisiatif itu sendiri atau bagaimana Bu? Kami lakukan penelitian itu waktu saya di The Habibie Center, Pak Jaya. Oh, wah bagus sekali. Wah sayang ya Pak Habibie. Iya, jadi memang tidak terlalu birokratis. Jadi kita senang saja dengan meskipun dana yang tidak bejibun, yang cukup saja gitu ya. Asal bisa saya terbang, makan gitu, menginap gitu kan, sudah cukup. Jangan ditanya honornya gitu. Oh ya jangan Bu, itu honornya adalah apa yang gitu. Itu apa rasa bahagia bahwa Ibu mempersembahkan sesuatu kepada bangsa ini yang seharusnya didengar oleh bangsa ini. Cuma kan susahnya kan bangsa ini kan belakangan ini kupingnya kan nggak ada, Bu, punya mulut. Nah, begini Bu, oke, saya tidak akan berlanjut walaupun saya mengerti benar pengaruh etnodemokrasi ini. Begini,
saya kan 10 tahun tinggal di Jerman, Bu. Ya, Itu masyarakat Jerman itu kita nggak pernah ngomong politik, Bu. Nggak ya, pernah. Kita ya masing-masing kalau pemusik ya ngomongnya musik. Ya kalau apa dokter ngomongnya dokter, tapi nggak ada maksudnya kita duduk-duduk kemudian wah berdebat mengenai politik, nggak ada. Karena ya, politik ini dianggap profesi. Bahwa yang melakukan profesi itu memang mereka yang mau melakukan politik dan dibayar, ya, diberi nafkah untuk itu. Nah, bedanya parpol, makanya tadi pertanyaan saya dari parpol itu, bedanya parpol Jerman dan parpol Indonesia. Parpol Jerman itu saya jarang sekali mendengar ada yang korup, itu enggak ada, Bu. Karena semua ya, bukannya mereka dicukupi, bukan. Tetapi mereka itu dibayar oleh pemerintah, digaji, ya, diberi uang, tapi diaudit. ya, Nah kalau di Indonesia kan disuruh cari uang sendiri, Bu. ya, Nah apakah bukan di situ satu di antara sekian banyak problem? betul. Selama parpol dibiarkan cari uang sendiri, ya sudah, ya jadinya seperti ini. Apakah pandangan itu keliru, Bu? Silakan. Iya, memang salah satu masalah utamanya di situ. Jadi pendanaan partai politik. Pendanaan partai politik ini sudah mengalami perkembangannya sebenarnya. Ada kebijakan pemerintah yang mengevaluasi lalu membuat kebijakan baru, menghapus yang tadinya cuma Rp108 menjadi 1.000, gitu kan? 1.000. Tapi tentu itu masih dinilai sangat kurang gitu. Nah, tentunya saya termasuk yang waktu ada diskusi dialog itu ditanya juga mengatakan secara prinsip saya setuju. Negara mendanai partai politik. Kenapa? Karena bagaimanapun juga partai politik ini tidak hanya rumahnya demokrasi, dia bertanggung jawab Nah, dalam itu. melakukan kaderisasi, menyiapkan Iya kader itu. Iya. sebagai calon-calon pemimpin, Iya. baik di legislatif, eksekutif, bahkan di yudikatif. Ini kan sangat bahaya Nah, Indonesia itu. kalau tidak katakan ini dikelola secara profesional. Jadi partai itu aset negara. Lah, ketua umum partai mestinya manajer saja, manajer partai yang bertanggung jawab terhadap maju mundurnya itu partai. Iya, Jadi internal. bukan Internal iya, kan ya. betul. Iya. Jadi bukan sosok yang untouchable, sosok yang ini tidak. Dia adalah bertanggung jawab di situ. Tapi ternyata partai ini juga mempraktekkan patronase yang luar biasa, Mas. Kan itu. Ya Apalagi seperti sekarang, ya mohon ya, maaf seperti Partai Komunis Republik Rakyat Cina kan jadinya. ya, ya ini. Jadi ada legacy, ada kaitannya dengan budaya kita. Makanya kenapa kita dorong agar partai politik itu mau tidak mau tadinya itu niatan untuk melakukan pemilu serentak tahun 2019 itu sekaligus untuk supaya nanti ada streamlining. Jadi merampingkan partai sekaligus supaya koalisi yang terbangun itu nanti koalisi yang relatif terhormat. Jadi bukan kepentingan sesaat seumur jagung saja, tidak. Kocar-kacir habis itu kan tidak seperti itu. Iya. Jadi ini yang mestinya diperbaiki, tapi meleset semua Pak Jayes Prana. Jadi asumsi-asumsi positif tadi itu kotel efek lah, terus efisien untuk pendanaan dan sebagainya, semua ternyata tidak terbukti. Jadi kita itu membuat konsep-konsep yang kalau kita mengacu ke demokrasi kan juga bagus, tapi di tataran prakteknya selalu ada distorsi gitu ya, Distorsi, penyimpangan ya, pelanggaran itu. Jadi distorsi demokrasi yang distortif ini yang akhirnya menghasilkan pemimpin-pemimpin yang juga ya kita tahu transaksional tadi itu kan gitu. Transaksional. Dan ini yang ternyata juga mengakibatkan pemerintahan itu tidak efektif, yang tidak governable kan gitu. Tidak efektif. Jadi apa yang disampaikan ketika kampanye itu meleset semuanya. Karena mereka sudah merasakan ya sudah, kan kita sudah vote buying, sudah cukup gitu kan.
Selanjutnya setelah dilantik ya urusan tentunya pengusaha dan yang sudah mendanai gitu ya, sudah memodali munculnya calon sampai menang tadi itu yang lantas lebih dipertimbangkan. Ya ini yang terjadi distorsi yang luar biasa yang menurut saya mengapa lalu ada penilaian bahwa demokrasi Indonesia declining sharply kan gitu ya. Apa Jadi Bu? menurun drastis. Apa tadi istilahnya Ibu? Saya nggak dengar. Declining sharply ya. Oh. Menurun. Jadi indeks demokrasi kita dinilai baik nasional maupun oleh internasional itu menurun dalam kebebasan berserikat, dalam menyampaikan pendapat gitu ya, kualitas demokrasi kita, korelasi yang tidak positif antara semua hasil dari pemilu dan pilkada itu terhadap terwujudnya pemerintahan yang good governance tadi itu, yang governable, yang efektif dan sebagainya, yang tentunya ini pemerintahan yang demokratis kan seperti itu. Jadi ini terputus di situ karena transaksional tadi. Nah, kebetulan kan saya kenal Profesor Siti itu Anda jelas tidak transaksional ya, karena Anda tidak punya kepentingan atas jabatan, tahta singgasana, kekuasaan, harta benda. Jadi seharusnya kita ini harus mendengar apa yang Profesor Siti. Kalau yang ngomong ini orang-orang politisi ya saya lebih baik dengerin yang lain aja dah gitu ya. Tapi kalau yang ngomong Anda, saya harus memperhatikan ya seperti waktu saya sekolah ya. Waktu ibu guru ngomong ya saya harus dengarkan. Karena saya tahu ibu tidak punya kepentingan transaksional itu, tidak punya kepentingan harta benda, tidak punya kepentingan kekuasaan apapun. Kecuali Anda berusaha memberikan hal yang terbaik untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Nah Ibu, begini Bu, saya yakin ini kalau kita ngomong seminggu gak akan selesai nih anunya, tapi waktu yang membatasi. Nah kami sekarang serahkan kepada Ibu, oke, kita sadari demokrasi kita sedang mengalami masa kemerosotan. Oke. Apa yang harus kita lakukan, Ibu? Solusinya terhadap apa yang sedang terjadi. Ibaratnya kita sedang sakit lah. Ada virus yang grogoti sendi-sendi demokrasi kita ini. Monggo, silakan. Ya, untuk mendorong ya peningkatan kualitas demokrasi kita, memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus sampaikan harus dilakukan oleh partai politik. Jadi partai politik menjadi role model, menjadi indikator, salah satu indikator penting tentunya ya bagi demokrasi di Indonesia. Apakah partai politiknya betul-betul melalui para elitnya gitu ya, memberikan satu katakan ikhtiar yang tidak constraining, tidak menghambat, tapi justru memang memberikan satu dorongan agar demokrasi kita berkualitas. Jadi kembali ke partai politik, nomor satu itu ya. Jadi partai politik, peran dari elit aktor melalui partai politik. Yang kedua tentu bagaimana kita membenahi, menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya kita. Berbicara demokrasi Indonesia, kita harus juga mengacu pada tentunya Pancasila, gitu ya. Tidak boleh berdemokrasi, berpartai politik minus Pancasila. Nilai-nilainya jelas, 5 sila di situ, gitu ya. Kita acu mulai ketuhanan yang Maha Esa sampai sila ke-5 keadilan sosial. Di situ esensinya sebetulnya. Jadi mengapa kita belakangan ini kita merasakan demokrasi kita ini untuk apa sebetulnya, untuk siapa gitu kan? Ya karena lalu kehilangan grasp tadi, kehilangan pegangan kita ketika kita memang Pancasila ini PP7, P4 itu dihapuskan tahun 98. Seketika setelah ada gerakan reformasi dan lalu tumbangnya Orde Baru eliminate gitu ya, jadi dibubarkan. Ketika dibubarkan baru terasakan gitu kan, 10 tahun kemudian kita gontai gitu kan, kita mengacu ke apa ini? Tidak mungkin
Demokrasi Indonesia yang notabene masyarakat kita sebagian besar ini adalah komunal, permisif. Lalu kita berlakukan demokrasi ala contoh tetangga saja, Australia. Tidak Amerika jauh banget. Gitu. Australia, yang kita 4 jam sampai dari Jakarta, kan gitu. Tidak mungkin, karena masyarakat di Australia itu masyarakat individual, bukan komunal, bukan permisif, masyarakat rasional, yang pendidikan relatif sudah tinggi. Kita masyarakat komunal, pendidikan tadi itu masih 8 tahun sebagian besar kita. Oleh karena itu, kalau mau melakukan demokrasi, demokrasi ala Indonesia, demokrasi Pancasila ala Indonesia, yang betul-betul membumi, yang ketika kita laksanakan, nilai-nilai budaya kita acu gitu loh. Nah, ketika kita tidak mengacu sama sekali bahkan pada 4 konsensus dasar kita, khususnya Pancasila, ini yang merupakan blunder bagi kita. Sekarang kita ini menuai blunder itu. Kesalahan besar kita ada di sini. Kita lupa menyertakan nilai-nilai yang sangat mulia dari Pancasila dan nilai-nilai budaya kita yang juga mulia, itu kita ignore, kita abaikan begitu saja. Seolah-olah nilai-nilai demokrasi yang universal tadi itu segalanya, tapi kita belum sampai ke sana. Kematangan kita tidak berpihak ke sana, gitu ya. Jadi tidak naik kelas dari waktu ke waktu kita. Malah kita setback, mundur lagi. Baru naik sekali, 2 kali, diturunkan lagi, mundur lagi. Jadi ini yang menjadikan kita tidak melakukan konsolidasi demokrasi. Jadi malah setback. Dan setbacknya itu minus kita tidak dianggap tidak beradab. Padahal demokrasi itu membangun peradaban. Justru yang dihasilkan adalah bukan keadaban tadi itu. Jadi membangun peradaban batal demi hukum akhirnya. Karena apa? Menghalalkan semua cara. Pokoknya menang. Kan gitu. Jadi kontestasi itu sudah menjadi semacam apa ya? Satu pedoman gitu ya. Tujuan, menjadi tujuan. Menjadi tujuan. Iya. Ya. Jadi kematangan tidak kita bangun. Mestinya partai-partai politik memang internal sudah membangun di kadernya sendiri, dan dia juga harus melaksanakan tugas pokok fungsinya sebagai partai politik, mengedukasi masyarakat, ya, melakukan akomodasi aspirasi masyarakat dan sebagainya. Ketika di DPR bunyinya adalah Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Partai. Iya. Nah, ini satu contoh. Jadi tujuan mulia, tujuan esensial tadi itu gampang sekali untuk diignore, dilupakan, diabaikan gitu ya. Hanya karena sangat bukan pragmatis, tapi sangat oportunistis. Gitu. Oportunistis. Iya. Ibu Profesor, sebagai pertanyaan, ada pertanyaan dari Anda? Bagaimana pendapat Prof. Siti tentang wacana 3 periode, Ibu? Lah silakan, Ibu. Iya, ini sebetulnya topik yang sudah ditutup buku lah kayaknya. Karena kami juga sempat waktu itu di acara talk show juga mendatangkan partai terkait dan sebagainya. Katanya tidak ada sama sekali tujuan untuk mengusulkan di amandemen itu 3 periode. Jadi kalaupun ada amandemen, yang akan disasar itu utamanya adalah tentang garis-garis besar haluan negara. Jadi atau pokok-pokok haluan negara. Jadi GBHN lah istilahnya, seperti itu yang akan diinikan. Tapi namanya politik gitu ya, tidak ada yang absolut gitu kan. Sebab mungkin dinamis, penuh opsi dan sebagainya. Kalau itu dimungkinkan lalu tidak ada resistensi, jadi kan gitu. Tapi kalau kita melihat evaluasi yang lalu, apa yang dilakukan oleh eranya Pak SBY dan muncul juga tentang usulan 3 periode, langsung diprotes gitu ya, lalu resistensi luar biasa, dikritik dan sebagainya waktu itu, sehingga tidak jadi. Demikian juga yang kali ini gitu ya. Akan ada resistensi karena ini akan mengancam gitu ya keteraturan dari suksesi itu sendiri, kualitas dari suksesi itu sendiri. Dan kita sebagai negara bangsa, sebagai tentu bangsa yang sudah beradab seperti ini, seharusnya tidak lalu hanya untuk kepentingan sesaat harus ngotak-ngatik pasal dan ayat dalam
konstitusi. Itu menurut saya pekerjaan yang sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ya. Apalagi hanya untuk kepentingannya saja, untuk maintaining status quo itu tidak boleh gitu. Dan ini alhamdulillah sudah dijawab oleh Pak Joko Widodo gitu ya. Tidak berniat, tidak berminat gitu ya. Mudah-mudahan betul-betul kan gitu. Kalaupun ternyata berubah, ini akan ada resistensi yang luar biasa. Karena suasananya sudah berganti gitu ya. Situasinya sudah berganti. Untuk 2024 itu kelihatannya kompetisinya itu semakin sengit, tidak cukup dari katakan elit yang ada, ketua-ketua umum kelihatannya akan bangkit untuk mencalonkan diri. Jadi tidak mungkin partai-partai juga akan mengendorse itu gitu. Saya melihatnya itu. Dan juga bottom up dari provinsi-provinsi yang sudah melakukan, gubernur yang sudah melakukan best practices itu punya rasa percaya diri untuk mencalonkan diri kan gitu. Dan itu juga akan merupakan satu katakan apa ya tambahan gitu ya, kontestasi dari para calon yang mungkin berbeda dengan 2019. Meskipun kelihatannya undang-undangnya itu tidak direvisi Pak Jaya. Jadi undang-undang lama akan diaplikasikan di 2024 gitu. Dan saya termasuk yang tidak bersetuju dengan pemilu serentak karena setelah kami evaluasi ya, dan kami sudah launching bahkan dengan Pak Menko Polhukam waktu itu sebelum ya berapa hari sebelum dilantik lah gitu. Kami itu membuat kajiannya itu tentang pemilu gitu ya yang akan datang berdasarkan praktek pemilu serentak 2019 ya ingin mengatakan bahwa tidak suitable melakukan pemilu serentak itu. Karena apa? Selain pemilu legislatifnya itu tenggelam, pemilu presidennya juga menurut saya sangat sangat dibatasi gitu kompetisi kontestasinya. Dan itu yang sudah kami usulkan Oktober awal 2019 itu kami launching dengan Pak Menko waktu itu dengan beberapa tokoh politik juga. Kebetulan saya koordinator untuk penulisan buku dan sebagainya, kajian strategis itu, tapi kayaknya lewat lagi gitu ya, tidak sama sekali tidak dipertimbangkan, gitu saja tutup buku untuk tidak melanjutkan revisi undang-undang pemilu. Jadi menurut saya ya sudah, tapi semaksimal mungkin kita sebagai intelektual melakukan ikhtiar yang tentunya gitu ya ingin memberikan sumbangsih gitu ya, mengingatkan melalui tentu kajian yang bisa dipertanggungjawabkan tadi itu. Tapi ya ternyata tidak diakomodasi Pak Jaya. Semoga Ibu tidak kecil hati, Ibu akan terus berjuang rawe-rawe rantas malang-malang butuh untuk rakyat Indonesia. Ibu, kami nggak punya apa-apa Ibu. Kami hanya punya satu piagam sederhana, ucapan terima kasih dari Jaya Suprana Institute kepada Profesor Dr. R. Siti Zuhro, Master of Arts, yang telah berkenan menjadi narasumber pada acara gelar bicara Jaya Suprana. Terima kasih. Saya yang berterima kasih. Tepuk tangan untuk Profesor Siti Zuhro. Terima kasih. Terima kasih banyak.